Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya berkat dan pemeliharaan selalu nyata dan sempurna bagi kehidupan kita. Saya rindu pada hari ini mengajak saudara yang ada di rumah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Allah hadir di atas tempat kita masing-masing. Dan Dia yang akan memberikan kekuatan. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul untuk beribadah. Meskipun di kondisi yang seperti ini, tapi kami sangat bersyukur ya Bapa. Engkau selalu melindungi kami. Pulihkan dan kuduskan bangsa ini seperti sedia kala. Hanya Engkau tempat pengharapan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membawa persembahan kita. Mari dengan menyanyikan sebuah lagu, Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong.
Yesus sertaku, walau 1000 rebah di sisiku, 1000 rebah di sisiku, Engkau Allah penolong kami, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan sebuah lagu, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tersedia bagi kami, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi sehat walaupun kita tidak bisa berkumpul untuk beribadah menyembah Dia. Terima kasih untuk Cisiska, Desi, Stephen dan juga Renata yang bertugas untuk fotografer dan mengedit video ini. Terima kasih atas pelayanannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa mengawali pemberitaan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati kami, supaya kami sekalian dapat mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk memperkatakannya, supaya sungguh suara Tuhanlah yang kami dengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saya mau sapa jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Firman yang kita baca berbicara tentang peristiwa 3 hari sesudah Yesus disalibkan dan dikuburkan. Ayat 13 sampai ayat 16 dari Lukas pasal 24 yang kita sudah baca menjelaskan 2 dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. 2 murid ini bukan murid yang menjadi rasul. Karena kita tahu ada murid Yesus 12, ada murid 70, ada murid 120, ada murid 500. Dan 2 murid ini adalah murid dari Yesus yang sedang mempercakapkan apa yang sedang viral hari-hari belakangan itu tentang penyaliban kematian Tuhan Yesus. Hari ketiga di hari Minggu, 2 murid ini berjalan menuju kota Emmaus dan mereka sambil memperbincangkan berita yang sangat hangat waktu itu. Tiba-tiba dalam perjalanan itu Yesus masuk ke tengah-tengah mereka. Lalu menyapa mereka dan bertanya, apa gerangan yang sedang kalian percakapkan? Apa gerangan yang kalian sedang percakapkan? Dan secara spontan 2 murid ini yang salah satunya bernama Kleopas melihat kepada Yesus dan balik bertanya, siapa gerangan engkau? Adakah engkau seorang asing di kota ini? Sehingga berita yang sangat santer, berita yang begitu viral, kamu tidak tahu? Apa itu? Kata Yesus. Coba jelaskan kepada saya. Kemudian dengan wajah muram, Kleopas dan temannya menceritakan kisah tentang Yesus yang mereka idolakan dan banggakan, yang mereka harapkan untuk menjamin masa depan mereka dan masa depan bangsa Israel. Tapi 3 hari yang kemarin dia diserahkan oleh para imam kepala untuk disalibkan. Dan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, dan dia mati di kayu salib itu. Dia kami kuburkan. Yang paling menyedihkan dari kisah Kleopas dan temannya kepada Yesus sendiri, bahwa kami kecewa, sedih, sebab tadi pagi ketika wanita-wanita dari kelompok kami pergi ke kubur itu, mereka tidak menemukan jenazah Yesus. Kubur itu kosong, mereka tidak menemukan Yesus di sana. Tetapi ada berita yang berkata bahwa ia bangkit. Saudaraku yang terkasih, mereka menceritakan itu kepada sosok
Mereka membicarakan tentang Yesus dan menceritakannya kepada Yesus sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sedang ada bersama dengan mereka di perjalanan itu. Apa gerangan yang menyebabkan Kleopas dan temannya tidak menyadari bahwa Yesus sedang bersama-sama dengan mereka? Yang kadangkala perasaan yang sama ada pada saudara dan saya. Kadang kita merasa sendiri dalam hidup ini. Tidak ada orang yang mengerti kita. Bahkan Allah pun jauh dari hidup kita. Kalau kita telusuri teks ini saudara sampai ayatnya yang ke-35 akan kita lihat paling tidak 2 alasan yang menyebabkan Kleopas dan temannya tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya jiwa mereka sepi dan sunyi, yang di kemudian ketika mereka menyadari, mereka bersuka cita. Saudaraku, alasan yang pertama kita bisa lihat dalam teks kita, bahwa Kleopas dan temannya tidak sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus. Tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang mereka ikuti. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu perbincangkan? Bagaimana ceritanya? Mereka berdua berkata bahwa apa yang sedang terjadi kepada dia, Yesus orang Nazaret. Saudara tahu? Yesus orang Nazaret menunjukkan keberadaan Yesus sebagai manusia secara kultural yang lahir di Nazaret, di Bethlehem di Nazaret, kemudian bertumbuh, pindah ke Galilea. Lalu karena dia datang dari Nazaret, maka dia disebut Yesus dari Nazaret. Bahkan sekarang ini pun orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus disebut juga orang Nasrani. Dan sangat banyak orang Kristen yang menerima panggilan kepada dirinya sebagai orang Nasrani. Sesungguhnya panggilan itu tidak begitu tepat. Saya bukan orang Nasrani. Saya bukan orang dari Nazaret, tetapi saya orang Kristen. Apa bedanya orang Nasrani dengan orang Kristen? Orang Nasrani pengikut Yesus yang datang dari Nazaret, tetapi orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Kristus. Dialah Tuhan dan Mesias. Saudara, kemudian pengenalan mereka yang tidak tuntas akan Yesus yang mereka ikuti itu, mereka menyebut dia orang Nazaret, kemudian menyebut padahal ia adalah seorang nabi yang berkuasa. Mereka mengenal Yesus sebagai nabi. Tidak salah-salah banget, tetapi secara substansi Yesus bukan sekedar nabi, tapi lebih daripada nabi, dialah Tuhan. Mengapa ini penting saudara? Karena nabi-nabi yang telah bernubuat atas nama Tuhan sudah pada mati dan tidak bangkit lagi. Maka kalau Yesus diposisikan sebagai seorang nabi, 3 hari yang lalu ia telah mati, maka mustahillah ia bangkit lagi. Harapan murid itu menjadi pupus. Sebab nabi yang berkuasa itu tidak sempat memerdekakan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dia sudah disalibkan. Kleopas dan temannya menjadi sangat kecewa. Padahal saudara tahu, mereka sedang bercakap dengan pribadi yang mereka bicarakan, Yesus. Kleopas dan temannya
tidak menyadari kehadiran Tuhan di tengah mereka, sebab mereka hanya mengenal Yesus orang Nazaret dan seorang nabi yang berkuasa. Bukan Tuhan, bukan Mesias, bukan anak dari keturunan Daud. Dan yang kedua, yang menutupi, yang menyelubungi mata mereka dari pengenalan akan kehadiran Yesus ialah duka yang mendalam. Harapan yang begitu besar tentang kepribadian Yesus sebagai nabi yang akan membawa mereka kepada kemerdekaan telah pupus. Bahkan Petrus dan kawan-kawan telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Mereka mulai menggantungkan harapan dan masa depan kepada Yesus itu. Tetapi sekarang dia telah mati. Matinya tragis di kayu salib di Kalvari. Dihinakan setelah ia disiksa. Pupuslah semua harapan. Kleopas dan temannya berjalan menuju ke Emmaus dalam duka yang sangat mendalam. Bagian teks kita berkata, dengan muka muram Kleopas menjawab pertanyaan Yesus. Saudara, kalau pengenalan kita akan Tuhan tidak benar, maka kita tidak sadar bahwa kita selalu disertainya. Kalau pengenalan kita tentang Tuhan tidak benar, ketika ada persoalan dan ada duka, kita lupa, kita tidak ingat, kita tidak sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam ibadah kita pagi ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 kebenaran Allah. Bahwa saudara dan saya, setiap orang yang percaya akan Kristus Yesus Tuhan, engkau, saya, kita semua tidak pernah lagi akan sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Kebenaran yang pertama yang boleh saudara dan saya pegang, bahwa saudara dan saya tidak pernah sendiri menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Semua yang kita alami, kita tidak pernah sendiri. Alasan yang pertama, dasar yang pertama ialah sifat Allah itu sendiri. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 menggambarkan dan menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa Allah yang kita puja, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan adalah Allah yang transenden, yang melingkupi segala sesuatu, dan Ia omnipresent. Dia maha hadir. Dia ada di setiap waktu, di setiap keadaan. Dia tidak pernah absen. Dia selalu hadir. Sifatnya Allah yang maha hadir. Di dukamu, di gumulanmu, di masalahmu, juga di sukacitamu, di keberkahanmu, Allah itu Allah yang maha hadir. Alasan kita selalu percaya bahwa kita tidak pernah sendiri, alasan yang pertama ialah sifat Allah itu sendiri, Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Jika engkau sendiri menutup pintumu, masuk di dalam kamarmu, membawa pergumulanmu, melipat tanganmu, menyebut namanya, Alkitab berkata Ia hadir. Dia tidak perlu pintu, Dia tidak perlu lubang untuk masuk. Dia Allah yang maha hadir. Alasan yang kedua, saudara, untuk kita boleh percaya dan sungguh yakin bahwa kita tidak pernah sendiri, ialah karena janjinya. Kalau yang pertama karena sifatnya, maka yang kedua karena janjinya. Apa janjinya, saudara? Di Alkitab penuh dengan janji Allah. Kita ambil 2 tentang janji Allah, tentang penyertaannya bagi setiap orang percaya akan Dia. Ibrani 13 ayat 5
Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan salah baca ya. Jangan bilang aku sekali-sekali. Bacanya aku sekali-kali, artinya tidak akan pernah. Dia selalu menyertai. Dia selalu hadir, dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak. Dia selalu ada. Dia selalu hadir. Ibrani 13 ayat yang ke-5 ini menjelaskan tentang kepedulian Allah dalam kehadirannya di atas semua pergumulan yang ada pada kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Alasan yang pertama karena sifatnya, ya Allah yang maha hadir. Alasan yang kedua karena janjinya, ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Matius 28 ayat 20, kepada hamba-hambanya yang melayani dia, kepada setiap orang yang bersaksi tentang namanya, dia berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Ada dua, senantiasa sampai kesudahan zaman. Senantiasa artinya apa? Selalu, tidak ada waktu yang tidak akan dilakukan. Sampai akhir zaman itu berarti apa? Sekarang, nanti, dan selamanya. Saudara yang terkasih, alasan yang pertama untuk kita percaya kita tidak pernah sendiri, bahwa sifat Allah. Alasan yang kedua, janjinya. Alasan yang ketiga ialah status kita di hadapan Allah. Alkitab berkata, umatnya, orang percaya akan dia bagaikan biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, dijaga, dipelihara. Bagian yang berikut dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, orang-orang percaya akan dia disebut anak-anak Allah. Saudara yang terkasih, tiga alasan ini dari kebenaran firman Allah yang memberitahukan saudara dan saya bahwa kita tidak pernah sendiri. Saudara tidak pernah sendiri di tengah gumulan, di tengah tantangan, di tengah persoalan, di tengah kesukaran, di segala keadaan. Engkau tidak pernah sendiri. Saudara yang terkasih, banyak hal yang menakutkan, tetapi sadarilah engkau tidak pernah sendiri. COVID-19 menyangkut kesehatan, akibatnya krisis ekonomi, menyangkut akan apa yang dimakan dan diminum. Engkau dan saya dapat berharap pada Tuhan, sebab Ia tahu, Ia hadir, Ia peduli, Ia bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu bagi setiap telinga dan hati yang mendengar, agar kami dikuatkan dan diteguhkan di tengah pergumulan yang Engkau izinkan bagi kehidupan kami. Kami akan menutup ibadah ini dengan bersyukur kepada Tuhan atas tuntunan-Mu di ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau tahu sikap hati kami, Tuhan, beribadah kepadamu. Apakah ini sekedar memenuhi tuntutan-tuntutan agamawi kami, atau sungguh kami jadikan Engkau Tuhan yang tahu persoalan kami, yang peduli atas kami. Ampuni dosa dan salah kami, Tuhan. Para pelayan-Mu di gereja ini, jemaat-Mu sekalian, bimbing hati kami untuk teguh percaya kepadamu,
di tengah semua krisis yang kami alami. Kami tahu bangsa-bangsa dan orang-orang di dunia ini pun mengalami hal yang sama. Belas kasih-Mu atas negeri kami, atas dunia ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan dari berkat yang kami terima dari Tuhan. Kiranya Engkau menguduskannya dan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bangkit bersama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kasih Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memberkati jemaatnya sekalian dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.